Film Power Rangers yang dirilis tahun 2017 sempat ramai dibicarakan sebelum tayang. Tapi sayangnya setelah dirilis, film ini cepat dilupakan banyak orang. Ya, walaupun ada penggemar setia yang menyukainya, film ini tidak berhasil jadi awal dari seni baru seperti yang diinginkan para pembuat dan studio. Bahkan, sequel yang sempat diisyaratkan di akhir film tidak pernah dibuat. Alright, my bad. That's on me right there. Oke, pada Mei 2014, Saban Capital Group, pemilik hak cipta Power Rangers, bekerja sama dengan Lionsgate Film untuk mengumumkan film live action baru yang diadaptasi dari franchise legendaris ini. Sudah jelas tujuan utama mereka adalah membuat film ini jadi awal dari seri film yang lebih besar. Setelah pengumuman tersebut, penulis X-Men First Class, Ashley Miller dan Zack Stans diminta menulis skenario. Tapi naskah mereka ditolak oleh studio. Lalu Max Landis juga sempat mengajukan naskah versi Power Rangers. Namun, lagi-lagi ditolak karena studio ingin film ini punya nuansa yang lebih gelap dan serius. Pada akhirnya, film Power Rangers 2017 punya 8 penulis yang tercantum di kredit. Ya, 3 di antaranya mendapat kredit untuk menciptakan karakter dan cerita asli Power Rangers, dan John Gatins menulis skenario utama, sementara 4 penulis lainnya berkontribusi dalam cerita, termasuk Matt Shazama dan Brooke Sharpless yang juga dikenal sebagai otak di balik film Morbius dan Madame Web. Writer of the new Power Rangers movie, Matt, welcome. How you doing today, bud? I'm doing terrific. I'm glad to be here. Kemudian pada April 2015, Dian Israelite ditunjuk sebagai sutradara, yang dimana sebelumnya ia baru saja menyelesaikan film debutnya, Project Almanac. Lalu di akhir 2015, proses pemilihan aktor mulai dilakukan dan perlahan tim pemeran utama mulai terbentuk. Film Power Rangers 2017 menghadirkan kombinasi aktor baru dan veteran, seperti Dicker Montgomery, R.G. Schuyler, Naomi Scott, dan Lou Dillon. Kemudian ada juga Elizabeth Banks yang memerankan penjahat utama yaitu Rita Repulsa. Sementara Bill Hader mengisi suara robot Alpha 5. Lalu Bryan Cranston juga ikut berperan sebagai Zordon. Nah, ini yang menarik. Cranston sebenarnya sudah terlibat di dunia Power Rangers jauh sebelum film ini. Ia pernah memerankan karakter Sneezer dan Twin Man di serial aslinya. To be honest, I don't know the names of the characters I played. Right. But I would do the voices. When they first came over, they brought the series over from Japan. Yeah. And they wanted to Americanize it. And so they got these kids to do the voices, and I was already 23 years old. So I would do the characters like the monsters and things like, "You will not defeat me. I will destroy you." Dan proses syuting dimulai di Vancouver pada akhir Februari 2016 dan selesai pada Mei di tahun yang sama. Tapi beberapa adegan diambil ulang pada Oktober 2016. Kemudian saat produksi selesai, anggaran film ini mencapai $100 juta, belum termasuk biaya untuk pemasaran dan distribusi. Ya, untuk mempromosikan filmnya, Saban dan Lionsgate benar-benar serius. Mereka menggandeng berbagai merek untuk kerjasama seperti Build-A-Bear Workshop dan Krispy Kreme yang bahkan ditampilkan cukup jelas di dalam film. Selain itu, mereka juga merilis konten tambahan seperti novel grafis Power Rangers Aftershock, game mobile PvP berjudul Power Rangers Legacy Wars, dan berbagai mainan serta merchandise khas Power Rangers. Dengan promosi besar-besaran ini, jelas studio punya harapan besar untuk menghidupkan kembali Power Rangers sebagai franchise besar. Tapi pada akhirnya, meskipun promosi dan produksinya luar biasa, film ini tidak sepenuhnya berhasil memenuhi ekspektasi. Ya, walaupun begitu, upaya ini tetap meninggalkan jejak penting bagi penggemar setia franchise ini. Dan mereka bahkan menggandeng Dude Perfect untuk mempromosikan film ini, menunjukkan betapa seriusnya studio ingin menjadikan Power Rangers sebagai awal dari franchise besar. Awalnya, film ini punya debut yang cukup menjanjikan. Saat tayang perdana pada 24 Maret, Power Rangers berhasil meraup $40 juta di akhir pekan pertama. Tapi sayangnya, film ini hanya berada di posisi kedua box office, kalah dari film Beauty and the Beast versi live action Disney. Dan setelah minggu pertama, antusiasme mulai menurun. Pendapatannya merosot hingga 64% di akhir pekan kedua dan terus menurun setelah itu. Di Amerika sendiri, total pendapatan film ini mencapai $85 juta. Sementara di pasar internasional menghasilkan $56 juta. Dan secara global, film ini mengumpulkan $142 juta. Iya sih, sekilas angka ini terlihat lumayan, terutama jika dibandingkan dengan anggaran produksi yang sebesar $100 juta. Guys,
We're too late. Tapi, untuk benar-benar balik modal, sebuah film biasanya harus menghasilkan 2 hingga 3 kali lipat dari anggarannya. Berdasarkan perhitungan dari The Numbers, diperkirakan film ini mungkin merugi hingga 74 juta dolar. Namun, ada sisi positifnya, penjualan merchandise film ini dilaporkan memecahkan rekor, yang mungkin menutupi sebagian kerugian. Dari segi ulasan, tanggapannya cukup beragam ya. Di Rotten Tomatoes, skor dari kritikus hanya 51%, tetapi penonton memberikan skor lebih baik, yaitu 65%. Dan dari IMDb sendiri memberikan skor 5,9 dari 10. Sementara Letterboxd mencatatkan 2,5 dari 5. Dan dari sinilah kita lihat secara keseluruhan, baik itu ulasan maupun pendapatan, film ini tergolong biasa saja. Tidak bisa dibilang sukses besar, tapi juga bukan kegagalan total. Namun, apakah hasil ini cukup buruk hingga membuat sequel yang direncanakan dibatalkan? Like a video game. That's a strong ass hologram. Ya, meskipun film ini tidak memenuhi ekspektasi besar dari studio, yang jelas penjualan merchandise dan dukungan dari penggemar menunjukkan bahwa masih ada potensi yang bisa digali. Sayangnya studio memutuskan untuk tidak melanjutkan franchise ini, dan sequel yang sempat direncanakan pun tidak pernah terwujud. Pada tahun 2016, CEO Lionsgate pernah mengatakan dalam sebuah konferensi bahwa dia bisa membayangkan ada 5, 6, bahkan 7 film Power Rangers. Dan pendiri Saban Entertainment juga mendukung pernyataan ini, yang dimana dia mengungkapkan bahwa mereka sudah merencanakan cerita untuk 6 film ke depan. Tapi sayangnya rencana ini dibuat terlalu cepat, bahkan sebelum film pertama dirilis. Lalu ketika film pertama akhirnya tayang dan hasilnya kurang memuaskan di box office, semua rencana besar itu langsung berubah. Setelah melihat pendapatan yang mengecewakan, banyak orang yang menduga bahwa film kedua akan dibatalkan. Tapi penjualan merchandise yang luar biasa sukses memberikan sedikit harapan. Sutradara Dian Israelite dalam wawancara dengan Screen Rant pada Juni 2017 mengatakan bahwa dia ingin memasukkan Lord Zedd, penjahat favorit penggemar, ke dalam sequelnya. Namun dia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan film kedua sangat bergantung pada penjualan home video. I'm black. What? I am. No, you're not. Nah, ini nih menariknya, penjualan home video untuk film ini sempat memberikan secercah harapan. Pada minggu pertama, film ini menjadi nomor 1 dalam penjualan dan penyewaan media rumahan. Tapi ternyata keberhasilan ini masih belum cukup untuk meyakinkan studio untuk membuat sequel. That's a lot of gold. Meskipun mereka memiliki rencana besar untuk menjadikan Power Rangers sebagai franchise besar dengan banyak film, tapi kenyataannya berkata lain, hasil box office yang mengecewakan. Dan ketergantungan pada penjualan home video membuat franchise ini tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan. Namun, film ini tetap diingat oleh penggemar setia yang berharap suatu saat ada kebangkitan untuk Power Rangers di layar lebar. Pada Agustus 2017, Saban memutuskan untuk menghentikan penggunaan merek dagang logo film Power Rangers dan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tetap memiliki hak atas merek dagang Power Rangers dan terus memperbarui pendaftaran di seluruh dunia, termasuk untuk logo film 2017. Mereka juga menambahkan bahwa proses pendaftaran merek dagang itu rumit dan tidak ada pengaruhnya terhadap kepemilikan atau rencana masa depan franchise ini. Mereka bahkan mengklaim bahwa Power Rangers masih kuat dan antusias dengan masa depannya. Namun, hanya beberapa bulan setelah pernyataan itu di awal 2018, Saban Brands menjual Power Rangers dan aset hiburan lainnya ke Hasbro dengan harga $500 miliar. Jadi hanya 1 tahun setelah Power Rangers gagal di bioskop, hak atas franchise ini kini beralih ke Hasbro. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, setelah sukses besar yang diraih oleh film Barbie, saya rasa Hasbro sekarang lebih percaya diri dan siap untuk mengambil langkah besar dengan Power Rangers. Saya tetap berharap kok dalam waktu dekat akan ada kabar baru tentang perkembangan franchise ini. Tapi ya jujur aja, meskipun Power Rangers memiliki potensi yang besar sebagai franchise film, kenyataannya film ini harus bersaing dengan berbagai film besar dari studio lain, terutama Marvel. Karena pada saat Power Rangers dirilis pada 2017, Marvel Studios sedang berada di puncak kejayaannya dengan Marvel Cinematic Universe yang terus merilis film-film sukses. Monkeys. I do not understand. I do. I understood that reference.
seperti Guardians of the Galaxy Vol 2 dan Spider-Man Homecoming. Dengan karakter-karakter ikonik seperti Iron Man, Captain America, dan Spider-Man sudah terbangun dengan sangat kuat di hati penggemar, Power Rangers harus menghadapi tantangan besar untuk menarik perhatian audiens di tengah persaingan yang begitu ketat. Dan salah satu alasan mengapa Power Rangers kesulitan bersaing karena film ini tidak bisa menciptakan ikatan emosional sama seperti yang dilakukan oleh MCU. Jelas, Marvel sudah membangun dunia yang terhubung dengan kuat, dengan karakter-karakter yang berkembang seiring berjalannya waktu, dan tentu saja film-film mereka didorong oleh penggemar yang sangat fanatik. Namun, ada hal yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun Power Rangers kalah saing di box office dengan film-film Marvel, ia tetap memiliki tempat tersendiri kok dalam hati penggemar. Banyak yang merasa bahwa film ini memberikan mereka rasa nostalgia, mengingat pada serial TV yang telah lama mengisi masa kecil mereka. Meskipun demikian, itu tidak cukup mengubah kenyataan bahwa Power Rangers gagal mencapai potensi besar yang diharapkan banyak orang. Tetapi pertanyaannya gini, apakah mereka mampu menemukan formula yang tepat untuk menarik penggemar baru sekaligus tetap mempertahankan basis penggemar lama? Ya, coba kita diskusikan di kolom komentar, oke?